Surabaya, 10 November 1945, pukul 5:59 pagi. Bayangkan kamu ada di sana, berjongkok di balik tembok lembab sisa reruntuhan toko di daerah Jembatan Merah. Tanganmu dingin, keringatmu membasahi gagang senapan Arisaka tua yang pelurunya cuma tersisa 3 butir. Atau mungkin kamu bahkan tidak memegang senapan. Di tanganmu hanya ada sebilah bambu runcing yang baru diraut semalam dan sebotol kaca bekas limun yang diisi bensin dan sumbu kompor. Tarik napasmu. Udara pagi ini tidak berbau embun. Baunya adalah campuran aneh dari mesiu, debu kapur, oli terbakar, dan bau amis ketakutan yang menguar dari ribuan orang di sekitarmu. Di seberang jalan, tidak sampai 200 meter, kamu mendengar mereka. Suara derit rantai besi yang menggilas aspal, gemuruh monster baja seberat 30 ton bernama Sherman, dan jauh di atas kepala, suara dengung pesawat Mosquito dan Thunderbolt mulai memecah kesunyian, siap menjatuhkan kiamat dari langit. Lihat ke samping kiri dan kananmu. Mereka yang bersiap mati bersamamu bukanlah tentara profesional. Itu Pak Guru sekolahmu, itu tukang becak yang biasa mangkal di depan pasar. Itu santri-santri yang datang jauh dari desa dengan sarung yang diselip golok. Bahkan, itu anak tetangga sebelah yang usianya belum genap 17 tahun. Mereka semua gemetar. Kamu juga gemetar. Logika manusia waras seharusnya menyuruhmu lari. Musuh di depanmu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka adalah pasukan yang mengalahkan Nazi di Eropa dan menghancurkan Jepang di Burma. Mereka punya artileri, mereka punya angkatan laut, mereka punya segalanya. Sementara kamu cuma punya nyali. Tapi tepat pukul 6 pagi, ketika bom pertama itu jatuh, anehnya tidak ada satupun yang mundur. Rasa takut itu mendadak hilang, berganti menjadi satu kegilaan kolektif. Ini bukan film aksi. Ini adalah momen sejarah ketika 100.000 warga sipil memutuskan lebih baik hancur lebur menjadi tanah daripada harus hidup berlutut sekali lagi. Pertanyaannya sederhana, seperti apa sebenarnya rasanya bertempur di dalam neraka? Tarik mundur waktu 3 bulan ke belakang, Agustus 1945. Dunia sedang kacau balau. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Jepang sudah bertekuk lutut setelah Hiroshima dan Nagasaki hangus jadi abu. Di Jakarta, Soekarno dan Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Tapi, ada satu masalah besar. Bagi sekutu, para pemenang perang, Republik Indonesia itu tidak ada. Di mata mereka, tanah ini masih bernama Hindia Belanda. Dan Jepang, si pecundang perang itu, diperintahkan untuk menjaga status quo. Artinya, tentara Jepang dilarang pulang, dilarang menyerahkan senjata, dan wajib menjaga keamanan sampai tentara sekutu datang mengambil alih. Jepang yang tadinya penjajah sadis, mendadak berubah fungsi jadi satpam bagi sekutu. Inilah yang menciptakan periode aneh bernama vakum kekuasaan. Indonesia merasa sudah merdeka, Jepang merasa sudah kalah tapi masih pegang senjata, dan sekutu belum datang. Di tengah kekacauan ini, masuklah satu nama yang sering dilupakan buku sejarah sekolah. Kapten P.J. Huyer. Dia adalah perwira Angkatan Laut Belanda yang nekat datang duluan ke Surabaya pada akhir September. Misi dia licik. Dia tahu pasukan utama Inggris belum sampai, jadi dia menipu Panglima Jepang di Surabaya, Laksamana Shibata. Dia menggertak, seolah-olah dia membawa mandat penuh sekutu. Dia memaksa Jepang menyerahkan semua senjata dan aset militer kepadanya. Dan gilanya, Jepang menurut. Senjata-senjata berat mulai diserahkan ke pihak Belanda. Kalau ini dibiarkan, Surabaya akan kembali dijajah bahkan sebelum Inggris mendarat. Tapi Huyer lupa satu hal. Arek-arek Surabaya bukan orang yang bisa dibodohi. Melihat gelagat busuk ini, kemarahan meledak. Terjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah militer kita. Ribuan pemuda, TKR, dan polisi istimewa mengepung markas-markas Jepang. Mereka tidak minta izin. Mereka memaksa. Serahkan senjata itu pada kami, atau kalian mati konyol di sini. Jepang yang mentalnya sudah hancur, memilih cari aman.
Gudang senjata terbesar di Asia Tenggara saat itu, Arsenal Don Bosco, dijebol. Disinilah narasi bambu runcing harus kita luruskan. Ya, bambu runcing adalah simbol semangat. Tapi di bulan Oktober 1945, Surabaya tidak berperang hanya dengan bambu. Dalam hitungan hari, rakyat biasa mendadak memegang ribuan senapan arisaka. Mereka punya ratusan senapan mesin berat. Mereka punya mortir, mereka punya meriam anti udara, bahkan mereka punya tank ringan dan kendaraan lapis baja rampasan. Surabaya bukan lagi sekedar kota pelabuhan. Surabaya telah berubah menjadi benteng militer raksasa dengan persenjataan lengkap yang dioperasikan oleh rakyat yang sedang mabuk kemerdekaan. Dan ke dalam kandang macan yang sudah bersiap menerkam inilah, pasukan Inggris dengan polosnya akan melangkah masuk. Lalu, sampailah kita di tanggal 25 Oktober 1945. Dari cakrawala Laut Utara, kapal-kapal perang asing mulai terlihat merapat di pelabuhan Tanjung Perak. Itu bukan kapal Belanda, melainkan kapal-kapal Inggris di bawah komando Brigade 49. Mereka adalah bagian dari AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Di atas kertas, kedatangan mereka membawa misi yang sangat mulia. Misi kemanusiaan yang sulit untuk ditolak oleh siapapun. Mandat mereka jelas, melucuti tentara Jepang, memulangkan mereka ke negerinya, dan membebaskan ribuan tawanan perang Eropa yang selama bertahun-tahun menderita di kamp-kamp konsentrasi Jepang. Siapa yang tega menolak tamu yang datang untuk menolong para tawanan yang kelaparan? Gubernur Suryo menerima mereka. Rakyat Surabaya, meski waspada, membiarkan mereka mendarat. Tapi, sejarah membuktikan bahwa kenaifan seringkali dibayar mahal. Rakyat Surabaya segera menyadari ada yang aneh. Di antara barisan tentara Inggris dan Gurkha yang berwajah asing itu, terselip orang-orang kulit putih yang bicaranya fasih berbahasa Belanda. Mereka mengenakan seragam Inggris, tapi gerak-gerik mereka adalah gerak-gerik tuan tanah yang ingin kembali ke rumah lamanya. Inilah kuda Troya yang sesungguhnya. Inggris tidak datang sendirian. Mereka membawa penumpang gelap bernama Nika, Netherlands Indies Civil Administration. Ada perjanjian rahasia di antara sekutu. Bagi rakyat Surabaya, ini adalah pengkhianatan di depan mata. Dan kenapa harus Surabaya? Kenapa Inggris dan Belanda begitu ngotot menguasai kota ini sampai harus membawa kekuatan penuh? Jawabannya sederhana. Geografi adalah takdir. Surabaya bukan sekadar kota. Surabaya adalah gerbang utama Indonesia Timur. Disinilah letak pangkalan Angkatan Laut Ujung, pusat perbaikan kapal terbesar, dan gudang logistik raksasa. Siapapun yang menguasai Surabaya, dia memegang leher ekonomi dan militer dari Jawa sampai ke Papua. Inggris mengira mereka hanya akan masuk, lalu rakyat akan tunduk ketakutan seperti zaman kolonial. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam kota yang penduduknya sedang dilanda paranoid massal, mencurigai setiap orang asing sebagai penjajah yang harus dibunuh. Saat sepatu laras tentara Inggris pertama kali menyentuh aspal Tanjung Perak, jam hitung mundur menuju pertumpahan darah sudah dimulai. Kabeh iki demi Surabaya. Ini adalah babak yang seringkali hilang dari buku sejarah sekolah kita. Kebanyakan orang hanya mengingat tanggal 10 November, padahal kunci dari segala kemarahan Inggris justru bermula dari 3 hari di akhir Oktober. 3 hari ketika para pemenang Perang Dunia Kedua ini untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang kalah. Semuanya berawal dari sebuah kesalahan fatal, arogansi. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, Komandan Brigade 49, membuat perhitungan yang sangat keliru. Dia mengira Surabaya sama seperti kota-kota lain yang bisa digertak. Pada tanggal 27 Oktober siang, sebuah pesawat Dakota milik Inggris meraung di atas langit Surabaya. Bukan menjatuhkan bom, tapi menyebarkan ribuan lembar pamflet. Isinya adalah ultimatum sepihak. Rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam atau akan ditembak di tempat. Bagi arek-arek Surabaya, pamflet yang jatuh dari langit itu bukan peringatan, melainkan penghinaan. Itu adalah peludahan tepat di wajah harga diri mereka. Gubernur Suryo merasa dikhianati karena Inggris melanggar janji untuk tidak melucuti senjata rakyat. Dan detik itu juga, kesabaran Surabaya habis. Sore harinya tanpa komando pusat,
Tanpa ada jenderal yang memerintah, pos-pos pertahanan Inggris di seluruh penjuru kota diserang secara serentak. Ini adalah fenomena militer yang mengerikan. Bayangkan, ribuan massa, rakyat biasa, santri, TKR, bergerak seperti air bah mengepung pos-pos kecil yang tersebar dan terisolasi. Inggris terkejut setengah mati. Mereka terkepung total. Konvoi logistik mereka disergap dan dibakar. Pasukan Gurkha yang terkenal ganas di medan perang Burma kini terpojok di gedung-gedung tua, kehabisan peluru dan diputus akses air bersihnya. Laporan-laporan lapangan Inggris saat itu menggambarkan kepanikan yang luar biasa. Tentara mereka diburu di lorong-lorong sempit, dibantai dengan senjata tajam dalam pertempuran jarak nol. Sang pemburu kini menjadi yang diburu. Brigade 49 berada di ambang kemusnahan total. Situasi begitu kritis sampai-sampai atasan Malabi di Jakarta, Jenderal D.C. Hawthorne, harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Dia, seorang jenderal kerajaan Inggris, terpaksa memohon kepada Soekarno, presiden dari negara yang bahkan mereka belum akui, untuk terbang ke Surabaya dan menyelamatkan nyawa pasukan Inggris dari amuk massa. Soekarno datang pada 29 Oktober. Karismanya berhasil meredam amarah massa untuk sementara. Gencatan senjata disepakati. Inggris bernapas lega. Mereka selamat dari pembantaian. Tapi takdir berkata lain. Keesokan harinya, 30 Oktober 1945, di tengah suasana gencatan senjata yang rapuh dan penuh tekanan, Brigadir Jenderal Malabi melakukan inspeksi di sekitar Gedung Internasio dekat Jembatan Merah. Situasi di sana kacau balau. Tembak-menembak sporobis masih terjadi karena miskomunikasi. Massa mengepung mobil Humber Super Snipe yang ditumpangi sang jenderal. Di tengah kekacauan itulah, sejarah mencatat titik baliknya. Sebuah ledakan granat atau tembakan pistol, tak ada yang tahu pasti, menghabisi nyawa Malabi di dalam mobilnya. Mobil itu meledak dan terbakar hebat. Jasad sang brigadir jenderal hancur, nyaris tak bisa dikenali kecuali dari tanda pangkat dan jam tangannya. Kematian Malabi bukan sekadar kematian seorang perwira. Ini adalah tamparan keras bagi wajah kekaisaran Britania Raya. Bagi Inggris, membunuh seorang jenderal adalah dosa yang tak terampuni. Di London dan Singapura, para petinggi militer Inggris murka. Mereka tidak lagi melihat Surabaya sebagai kota yang harus ditertibkan, tapi sebagai sarang iblis yang harus diratakan dengan tanah. Misi mereka berubah 180 derajat. Bukan lagi melucuti senjata, tapi balas dendam. Singa yang sedang tidur telah dibangunkan dengan cara yang paling kasar. Dan kini, ia bersiap untuk mencabik-cabik siapapun yang ada di depannya. Kematian Malabi mengubah segalanya. Inggris tidak lagi main-main. Posisi komando diambil alih oleh Mayor Jenderal E.C. Mansberg. Berbeda dengan Malabi yang masih mau bernegosiasi, Mansberg adalah tipikal jenderal perang yang dingin, brutal, dan menyimpan dendam. Dia menyebut para pemimpin Surabaya bukan sebagai pejuang, melainkan komplotan gangster yang terorganisir. Mansberg tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa mimpi buruk bagi setiap prajurit infanteri. Divisi 5 India dengan kekuatan penuh. Pelabuhan Surabaya mendadak sesak. Kapal penjelajah berat HMS Sussex merapat dengan meriam-meriam raksasanya yang diarahkan langsung ke jantung kota. Tank-tank Sherman dan Stuart diturunkan satu persatu. Rantai bajanya menggerus aspal pelabuhan, siap melindas barikade apapun. Di pangkalan udara Morokrembangan, pesawat tempur Thunderbolt dan Mosquito menderu-deru, memanaskan mesin untuk misi pemboman esok hari. Ini bukan lagi operasi kepolisian. Ini adalah gelar kekuatan untuk sebuah perang total. Puncaknya terjadi pada tanggal 9 November. Mansberg mengeluarkan ultimatum yang isinya membuat darah setiap orang Indonesia mendidih. Ultimatum itu berbunyi, semua pimpinan dan pemuda bersenjata harus melapor, letakkan senjata, angkat tangan di atas kepala, dan berbaris satu persatu mulai jam 6 pagi tanggal 10 November. Jika tidak, Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara. Angkat tangan di atas kepala. Itu adalah gestur untuk penjahat yang menyerah, bukan untuk rakyat yang merdeka. Di momen kritis inilah, karakter asli para pemimpin Surabaya teruji. Gubernur Suryo, seorang priai yang biasanya tenang, dengan tegas menolak tunduk. Lewat pidato radionya di malam terakhir itu, suaranya bergetar namun bulat. Berulang-ulang kali kita telah dihubungi, tapi kita menolak.
Di markas pertahanan kota, Maijen Sungkono, sang komandan militer, berdiri di depan peta Surabaya. Matanya merah, wajahnya keras. Dia bersumpah di depan anak buahnya, "Saya tidak akan meninggalkan kota ini. Jika kota ini jatuh, saya akan mati di sini." Sumpah itu menular ke pasukannya, termasuk ke pasukan polisi istimewa pimpinan Yasin yang sudah siap dengan kendaraan lapis baja mereka. Tapi senjata yang paling mematikan malam itu bukanlah senapan, melainkan sebuah mikrofon tua di Jalan Mawar nomor 4. Di sana, seorang pemuda berumur 25 tahun bernama Sutomo, yang kita kenal sebagai Bung Tomo, sedang membakar langit malam dengan orasinya. Bung Tomo tahu persis siapa audiensnya. Dia tahu bahwa logika militer tidak akan menang melawan tank Inggris. Yang bisa melawan tank hanyalah keyakinan. Maka dia menutup pidatonya bukan dengan salam nasionalis biasa, tapi dengan teriakan takbir yang menggema ke seluruh kampung. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Teriakan itu mengubah segalanya. Pertempuran besok bukan lagi sekadar mempertahankan wilayah, tapi berubah menjadi perang suci. Santri-santri dari Mojokerto, Jombang, dan Sidoarjo berbondong-bondong masuk ke Surabaya malam itu juga. Mereka tidak bawa taktik militer, mereka bawa nyali untuk mati syahid. Malam tanggal 9 November menjadi malam terpanjang bagi Surabaya. Listrik padam total, kota gelap gulita, tapi tidak ada yang tidur. Di dalam rumah-rumah, ibu-ibu sibuk membungkus nasi untuk bekal besok. Bapak-bapak menyeret lemari, meja makan, dan menebang pohon besar untuk memblokir jalan. Para pemuda menyiapkan senjata dan mengisi botol-botol bekas sirup dengan bensin. Hening, mencekam. Semua orang menahan napas, menunggu matahari terbit, menunggu jarum jam menyentuh angka 6, saat janji kiamat dari Inggris akan segera ditunaikan. Cepet, wis arep esok rek. Jam 6 pagi tepat, batas waktu habis. Langit Surabaya yang tadinya hening seketika runtuh. Dari arah laut, meriam-meriam raksasa kapal perang HMS Sussex mulai memuntahkan peluru kaliber besarnya. Di udara, pesawat-pesawat tempur RAF menukik tajam, menjatuhkan bom seberat 1/4 ton tepat di jantung kota. Gedung-gedung pemerintahan, kantor pos, dan pemukiman warga hancur lebur menjadi debu hanya dalam hitungan menit. Inggris mengira dengan kiamat kecil ini, nyali rakyat Surabaya akan ciut dan mereka akan keluar sambil mengibarkan bendera putih. Tapi mereka salah besar. Saat asap ledakan belum hilang, dari balik reruntuhan ribuan sosok manusia justru muncul. Mereka tidak lari menjauh, mereka berlari menyongsong arah ledakan. Inilah awal dari pertempuran kota paling brutal dalam sejarah modern Indonesia. Medan tempurnya bukan lagi lapangan luas, tapi ruang tamu, dapur, dan lorong-lorong sempit antar rumah. Inggris harus membayar mahal untuk setiap jengkal tanah yang mereka injak. Mereka dipaksa melakukan house clearing, membersihkan satu persatu rumah yang di setiap sudut gelapnya mungkin sudah menunggu moncong senjata atau ujung bambu runcing. Perbedaan senjatanya sangat mencolok, bagaikan bumi dan langit. Inggris punya radio komunikasi canggih dan logistik tak terbatas. Pejuang kita, senjatanya gado-gado. Ada yang memegang senapan mesin Jepang, ada yang cuma bawa pistol rakitan, celurit, bahkan ketapel. Tapi pejuang Surabaya punya taktik gila yang bikin tentara Inggris frustasi. Mouse howling. Mereka menjebol tembok-tembok rumah warga untuk bergerak dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa harus keluar ke jalan raya. Ini membuat mereka tak terlihat oleh sniper Inggris. Tembok-tembok rumah warga menjadi labirin kematian bagi pasukan sekutu. Dan yang paling menakutkan bagi kru tank Sherman Inggris bukanlah meriam anti-tank, melainkan pasukan jibaku. Bayangkan keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk ini. Seorang pejuang, seringkali hanya bermodal bom molotov atau granat nanas, harus merangkak keluar dari parit, berlari menerobos hujan peluru senapan mesin, memanjat bodi tank yang panas, mencari celah ventilasi mesin, dan menjatuhkan granat ke dalamnya. 9 dari 10 orang yang mencoba aksi nekat ini gugur tercabik peluru sebelum sempat mendekat.
Tapi satu orang yang berhasil sudah cukup untuk membakar monster baja itu dan membuat kru di dalamnya terpanggang hidup-hidup. Di belakang garis depan, perang juga milik warga sipil. Ibu-ibu mengubah rumah mereka menjadi dapur umum, memasak di tengah dentuman mortir. Gadis-gadis remaja menyelundupkan peluru di balik stagen dan bakul sayur, melewati pos pemeriksaan musuh dengan nyawa sebagai taruhannya. Anak-anak kecil menjadi mata-mata, berlariannya antara puing untuk memberi kode posisi musuh. Namun, tidak semua kisah ini tentang heroisme yang manis. Ada juga tragedi pembantaian yang memiluhkan. Salah satu titik paling berdarah terjadi di viaduk, jembatan kereta api dekat stasiun Gubeng. Di sana, ratusan pejuang terjebak di posisi bawah, sementara pasukan Inggris memberondong mereka dari atas jembatan yang terlindung lapis baja. Viaduk itu berubah menjadi ladang pembantaian. Mayat-mayat menumpuk, darah menggenang di aspal. Tapi anehnya, gelombang manusia berikutnya terus datang, melangkahi tubuh kawannya yang gugur, menolak untuk mundur walau hanya selangkah. Surabaya hari itu bukan lagi sebuah kota. Ia telah berubah menjadi mesin penggiling daging manusia. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka mengira pertempuran Surabaya hanya berlangsung 1 hari saja, pada tanggal 10 November. Faktanya, neraka itu menyala selama 3 minggu penuh. Pertempuran baru benar-benar mereda di akhir November 1945. Itu pun bukan karena pejuang kita menyerah, tapi karena kota Surabaya sudah hancur lebur nyaris rata dengan tanah. Tidak ada lagi gedung yang utuh untuk dijadikan tempat berlindung. Para pejuang yang tersisa, dengan baju compang-camping dan tubuh penuh luka, terpaksa mundur ke selatan, membuat garis pertahanan baru di Sidoarjo dan Mojokerto. Mereka meninggalkan kota tercinta mereka yang kini telah menjadi kota mati. Harga yang harus dibayar untuk 3 minggu itu sangatlah mahal. Terlalu mahal. Di pihak musuh, Inggris kehilangan ratusan tentara elitnya, termasuk seorang brigadir jenderal. Sebuah aib militer yang membuat mereka trauma dan enggan terlibat lebih jauh dalam urusan Belanda di masa depan. Tapi di pihak kita, angkanya membuat hati teriris. Diperkirakan antara 6.000 hingga 16.000 pejuang dan warga sipil gugur. Bayangkan itu, 16.000 nyawa. Begitu banyaknya korban jatuh sampai-sampai Sungai Kalimas dikabarkan berubah warna menjadi merah pekat karena darah dan tumpukan jenazah yang tidak sempat dikuburkan. Aroma anyir kematian menggantung di udara Surabaya selama berbulan-bulan. Lantas, apakah itu semua sia-sia? Apakah kita kalah? Secara militer dan teritorial, ya, kita kalah. Kita kehilangan Surabaya. Inggris dan Belanda berhasil menduduki kota itu. Tapi secara strategis dan moral, Indonesia menang mutlak. Pertempuran 10 November adalah shock terapi bagi dunia. Sebelum 10 November, Belanda dan sekutu mengira Republik Indonesia hanyalah segerombolan pemberontak kecil buatan Jepang yang akan lari begitu mendengar suara meriam. Tapi setelah melihat bagaimana rakyat Surabaya, mulai dari kiai, santri, sampai pelacur, maju menantang tank tanpa rasa takut, mata dunia terbuka lebar. Mereka sadar, bayi bernama Indonesia ini ternyata punya gigi. Ia nyata, dan rakyatnya bersedia mati untuk membelanya. Surabaya mengajarkan satu hal pahit kepada kita semua, bahwa kemerdekaan itu mahal. Ia adalah barang mewah yang tidak bisa dibeli dengan diplomasi meja makan atau pidato yang manis. Mata uang untuk membayar kemerdekaan adalah darah. Dan lunas sudah dibayar tunai oleh arek-arek Surabaya. Itulah kenapa setiap tanggal 10 November kita tidak memperingati hari kemenangan. Kita memperingati Hari Pahlawan untuk mengingatkan kita bahwa tanah yang kita pijak hari ini, semennya dicampur dengan keringat dan darah mereka yang menolak untuk tunduk. Oke, itu tadi kronologi lengkap pertempuran Surabaya yang mungkin gak bakal kamu temuin sedetil ini di buku sekolah. Saya mau tanya pendapat kalian, dari semua taktik gila yang dipakai pejuang kita, mulai dari mouse hauling, mana yang menurut kalian paling nekat dan bikin merinding? Tulis diskusi kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian merasa video ini layak ditonton generasi muda biar gak lupa sejarah, bantu like dan share. Dan pastinya,
Jangan lupa subscribe channel Kopral Gondrong untuk asupan sejarah militer yang menarik. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.